Terus poin utamanya kalau pas lagi semedi ada daun, ranting, atau buah dari pohon Dewan Daru yang jatuh dan kena badan mereka, itu dipercaya jadi pertanda bakal dapat keberuntungan besar, bahkan kekayaan mendadak. Halo guys, welcome back di channel Pepeng Bercerita lagi ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas 3 lokasi yang diduga tempat pesugihan yang ada di Indonesia. Dan bahkan salah satunya tempat sering dijadiin pesugihan oleh kalangan elit. Tapi sebelum lanjut, hai, kenalin nama gue Franky. Gue di sini bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian. Dengan kalian menekan tombol subscribe dan like channel ini, kalian sudah sangat membantu sekali untuk perkembangan di channel ini. Kalau udah hantam tombolnya, yuk kita lanjut ke ceritanya. Oke guys, kita mulai dari pertama dulu ya. Ada satu gunung di Jawa Timur yang namanya itu udah otomatis nyambung ke kata diduga tempat pesugihan yang dilakukan oleh kalangan elit. Nah, itulah begitu namanya itu disebut ya. Padahal kalau ditelusuri ya, sejarah aslinya itu jauh lebih dalam dari sekedar cerita jadi kaya mendadak. Nah, inilah Gunung Kawi. Lokasinya itu ada di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar, Jawa Timur. Ketinggiannya sekitar 2.551 mdpl. Tapi yang bikin tempat ini berbeda dari gunung-gunung yang lain bukan soal jalur pendakiannya, melainkan satu kompleks makam yang ada di lerengnya. Jadi sejarahnya tuh gini, di sana tuh ada makam 2 tokoh penting, Eyang Jogo atau nama aslinya itu Kiai Zakaria II, sama anak angkatnya Raden Mas Imam Sujono. Eyang Jogo ini bukan orang random ya, dia tuh cicit dari Pakubuwono I dan pernah jadi pengawal Pangeran Diponegoro di masa perang. Nah, beliau itu wafat di 22 Januari 1871 dan sejak saat itu area pemakamannya berkembang jadi kompleks ziarah yang gak pernah sepi sampai sekarang. Bahkan di kawasan yang sama ada masjid dan kelenteng yang berdiri berdampingan. Nah, ini juga ya jadi bukti akulturasi budaya Jawa, Tionghoa, dan Islam yang hidup berdampingan sampai sekarang. Nah, dari sinilah cerita pesugihan mulai berkembang karena dianggap tempat muksa atau tempat wafatnya tokoh sakral. Banyak orang percaya kalau Gunung Kawi punya energi spiritual yang kuat buat nyambungin doa mereka soal kekayaan atau kekuasaan. Nah, sekarang kita masuk ke ritualnya ya. Yang paling ikonik dan paling sering diomongin orang yaitu ritual di bawah pohon Dewan Daru. Ceritanya tuh gini, pohon ini tumbuh dari tongkat Eyang Jogo yang ditancapkan ke tanah. Sampai sekarang pohon itu masih ada. Tepat di area pemakamannya, orang-orang yang datang buat nyari berkah bakal melakukan tapa brata alias bersemedi di bawah pohon itu. Biasanya semalaman penuh sampai 3 hari berturut-turut. Sebelum mulai ritual, mereka wajib menjalani mandi suci dulu yang didampingi para juru kunci setempat. Terus poin utamanya kalau pas lagi semedi ada daun, ranting, atau buah dari pohon Dewan Daru yang jatuh dan kena badan mereka, itu dipercaya jadi pertanda bakal dapat keberuntungan besar, bahkan kekayaan mendadak. Daun yang jatuh itu diduga dianggap benda keramat, harus disimpan seumur hidup dan dipercaya bisa mendatangkan rezeki terus-menerus. Ritual ini juga sering dilakukan di malam-malam tertentu yang dianggap sakral, kayak malam Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, dan tanggal 12 bulan Suro buat memperingati wafatnya Eyang Jogo. Nah, di malam-malam itu kompleks pemakaman bisa ramai banget sama peziarah dari berbagai daerah, bahkan luar Jawa, dan katanya popularitasnya udah nyampe ke luar negeri juga. Nah, kita sekarang ke bagian yang paling menarik ya, yaitu kontroversinya. Dan menariknya, pengelola situs Gunung Kawi sendiri sampai sekarang terus-menerus membantah kalau tempat ini adalah lokasi pesugihan. Menurut mereka, ini murni tempat ziarah. Orang-orang datang buat mendoakan leluhur dan mencari keberkahannya. Istilahnya tuh ngalap berkah, bukan buat transaksi gaib sama makhluk halus. Tapi yang namanya stigma gunung pesugihan ini udah kadung nempel ya di masyarakat, jadi susah dihilangin walaupun udah dibantah berkali-kali sama juru kunci dan tokoh setempat. Yang bikin kontroversinya makin panas belakangan ini ya, ada isu soal daftar harga paketan selamatan di area pesarian yang viral di media sosial. Mulai dari ayam besek yang harganya sekitar 130.000 sampai paket kambing atau bahkan sapi yang harganya bisa jutaan rupiah. Buat sebagian orang, paket selamatan mewah kayak gini dianggap bagian dari ritual pesugihan terselubung, walaupun pengelola dan tokoh agama tegas bilang itu cuma bentuk sedekah biasa, bukan transaksi gaib.
Ada yang bilang praktik kayak gini sebenarnya lebih ke faktor psikologis sosial orang-orang yang lagi kepepet secara ekonomi, gagal usaha, atau butuh harapan baru. Jadi lebih gampang percaya kalau tempat yang punya nilai spiritual tinggi bisa jadi jalan pintas buat kesuksesan mereka. Padahal ya balik lagi ya, itu semua soal kepercayaan pribadi, bukan sesuatu yang bisa dibuktiin secara ilmiah. Jadi walaupun sejarahnya aslinya soal ziarah dan penghormatan ke tokoh besar, citra Gunung Kawi sebagai gunung pesugihan sepertinya bakal terus melekat jadi salah satu misteri paling ikonik dari tanah Jawa yang nggak akan habis-habis diomongin. Kalau kalian punya pengalaman di sini, boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita masuk ke lokasi yang kedua ya. Kalau lokasi pertama tadi ada di gunung, sekarang kita pindah ke laut. Dan ini bukan sembarang laut ya, ini laut yang punya penguasa sendiri menurut kepercayaan orang Jawa. Yap, kita ngomongin pantai selatan, khususnya area Parangkusumo, Yogyakarta ya. Sejarahnya udah ada dari zaman kerajaan Mataram dulu. Tokoh utamanya tentu aja Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa gaib Laut Selatan. Punya kerajaan sendiri di dasar laut. Mitosnya Nyi Roro Kidul ini punya hubungan spiritual khusus sama Raja-Raja Mataram. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari ini Keraton Yogyakarta masih rutin ngadain ritual labuhan sebagai bentuk penghormatan ke sosok ini. Nah, legendanya sendiri tuh ada berbagai macam-macam versi ya. Ada yang bilang dia awalnya putri cantik yang dikutuk karena penyakit kulit, terus terjun ke laut dan berubah jadi ratu goib. Ada juga versi lain yang nyebut kalau dia sosok yang udah ada dari awal sebagai penguasa spiritual Laut Selatan Pulau Jawa. Tapi intinya sama ya, dia dianggap sosok yang punya kuasa penuh atas ombak dan arus panjang pesisir selatan Jawa. Sekarang kita masuk ke ritualnya ya. Titik yang paling terkenal buat ritual ini ada di area batu karang tertentu di Parangkusumo, yang dipercaya sebagai gerbang pertemuan antara dunia manusia dan kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Orang-orang yang nyari pesugihan biasanya datang malam hari, lakuin semedi di sana dengan tujuan bisa nyambung langsung ke Nyi Roro Kidul buat minta kekayaan, kekuasaan, atau kelancaran usaha. Ada satu aturan yang paling terkenal dan paling ditakuti di sana, yaitu dilarang keras pakai baju warna hijau di sekitar area pantai ini. Katanya itu warna favoritnya Nyi Roro Kidul. Dan kalau kamu pakai warna itu terus lagi deket di laut, kamu bisa ditarik atau dipanggil buat gabung ke kerajaan bawah lautnya. Larangan ini bukan cuma buat yang niat ritual pesugihan doang ya. Bahkan wisatawan biasa yang cuma pengen liburan doang ya, sering diingetin sama warga lokal buat nggak pakai baju warna hijau ke pantai selatan. Nah, sekarang bagian kontroversinya, dan ini salah satu yang paling menarik buat kita bahas. Area pantai selatan, khususnya sepanjang pesisir selatan Yogyakarta, emang beneran terkenal punya ombak dan arus bawah laut yang sangat berbahaya. Udah banyak banget kasus orang tenggelam atau terseret ombak di sana selama bertahun-tahun. Secara ilmiah ini murni soal kondisi geografis pantai selatan. Arusnya termasuk kategori rip currents, arus balik yang kuat dan bisa narik orang ke tengah laut dalam hitungan detik. Apalagi di pantai berpasir dengan gelombang besar kayak di selatan Jawa. Tapi masyarakat lokal sering ngingetin kejadian-kejadian ini sama mitos dipanggil Nyi Roro Kidul, terutama kalau korbannya kebetulan pakai warna hijau atau kejadiannya di hari-hari tertentu yang dianggap sakral. Ini jadi contoh menarik banget ya gimana fenomena alam yang beneran nyata dan bisa dijelasin secara sains malah ngeblend sama mitos turun-temurun sampai orang lebih percaya sisi mistisnya daripada faktor teknis kayak arus laut. Kontroversi lain juga sering muncul, klaim-klaim orang yang katanya berhasil dapat pesugihan lewat ritual di pantai ini meskipun gak pernah ada bukti yang konkret yang bisa diverifikasi juga sama kayak lokasi-lokasi pesugihan yang lainnya. Klaim kekayaan mendadak ini lebih banyak beredar dari mulut ke mulut ketimbang fakta yang bisa dibuktikan. Nah, jadi begitu ya cerita di balik pantai selatan dari legenda Nyi Roro Kidul yang udah berabad-abad dipercaya, ritual semedi di Batu Karang Parangkusumo, sampai kontroversi soal larangan baju hijau yang ternyata punya sisi ilmiah di baliknya sendiri. Satu tempat tapi nyimpen dua sisi cerita yang sama-sama bikin merinding. Yang satu soal mitos, yang satu soal bahaya yang nyata di laut sendiri. Nah, kalau menurut kalian ini gimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman juga untuk di lokasi pantai selatan, boleh tulis di kolom komentar.
Oke guys, kita masuk ke lokasi terakhir ya. Lokasi terakhir ini beda lagi vibe-nya. Bukan gunung, bukan pantai, tapi hutan yang jadi salah satu titik paling ditakutin di sepanjang jalur Pantura. Namanya Alas Roban, ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sejarahnya, hutan ini memang dari dulu udah terkenal lebat dan gelap banget. Alas Roban ini bukan hutan biasa. Posisinya persis di jalur utama yang menghubungkan Jakarta sampai Semarang. Jalur yang dari zaman kolonial udah jadi rute wajib buat siapa aja yang mau nyebrang Pulau Jawa lewat darat karena posisinya yang strategis tapi kondisinya gelap dan sepi. Dari dulu orang-orang yang lewat sini apalagi malam hari ya, itu udah otomatis was-wasan. Nah, dari was-wasan itulah muncul cerita-cerita turun-temurun soal penunggu gaib yang katanya udah menghuni hutan ini dari zaman bahula. Beda sama Gunung Kawi yang punya tokoh sejarah jelas kayak Eyang Jogo, cerita di Alas Roban ini lebih abstrak. Nggak ada nama tokoh yang spesifik, cuma sosok-sosok gaib energik yang dipercaya jadi penguasa hutan ini. Sekarang soal ritualnya ya. Ini yang bikin Alas Roban unik dibanding dua lokasi sebelumnya. Ritual pesugihan di sini tuh nggak ada struktur yang jelas ya, dan juga terdokumentasi kayak tapa brata di Gunung Kawi atau semedi di Batu Karang Parangkusumo. Di sini konsepnya lebih ke arah kontrak gaib personal. Orang yang pengen kaya katanya bikin perjanjian langsung sama penghuni hutan. Tapi detail ritualnya sendiri sifatnya masih rahasia dan beda-beda tergantung siapa yang menceritakan. Makanya kalau kalian searching soal ritual spesifik di Alas Roban, itu nggak bakal nemu panduan sedetail dua lokasi sebelumnya. Karena emang dari sononya ya udah misterius dan nggak terstandarisasi. Yang lebih dominan dari Alas Roban justru bukan soal pesugihan doang, tapi cerita soal kecelakaan misterius. Ini bagian yang paling terkenal dari hutan ini. Konon banyak pengendara yang mengalami kecelakaan aneh kalau lewat jalur ini malam-malam tanpa permisi dulu sama penunggu hutannya. Entah itu dengan cara membunyikan klakson di titik tertentu atau sekedar niat dalam hati minta izin lewat. Kalau lupa atau sengaja nggak permisi, katanya bakal ada gangguan, mulai dari ngelihat penampakan, ban tiba-tiba pecah, sampai kecelakaan fatal. Nah, kita masuk ke kontroversinya ya, yang menurut gue paling menarik dari ketiga lokasi yang udah kita bahas tadi ya. Alas Roban sampai sekarang emang beneran dikenal sebagai salah satu titik paling rawan kecelakaan di sepanjang jalur Pantura. Tapi kalau kita telusuri secara teknis, faktor penyebab sebenarnya jelas banget. Jalanan yang gelap, minim penerangan, banyak tikungan tajam, kondisi jalan yang naik turun khas daerah perbukitan, ditambah kabut yang sering muncul mendadak. Kombinasi faktor-faktor teknis ini yang bisa bikin banyak kecelakaan terjadi. Terutama buat pengendara yang kurang familiar sama medan di jalan di sana atau yang ngebut di kondisi minim visibilitas. Tapi lagi-lagi ya, masyarakat dan bahkan sebagian pengendara sendiri lebih milih ngaitin kejadian ini sama faktor mistis ketimbang faktor teknis. Jadi setiap ada kecelakaan di Alas Roban, cerita yang beredar duluan bukan soal jalannya emang berbahaya, tapi dia nggak permisi ke penunggu hutannya dulu. Padahal kalau soal pesugihan sendiri nggak ada bukti konkret sama sekali soal orang yang beneran transaksi sama penunggu hutan dan tiba-tiba jadi kaya. Beda sama Gunung Kawi yang setidaknya punya narasi ritual yang lebih terstruktur. Jadi Alas Roban sebenarnya contoh paling jelas soal gimana rasa takut manusia sama sesuatu yang nggak bisa mereka jelasin. Dalam hal ini jalan gelap dan berbahaya akhirnya dibungkus jadi cerita mistis yang lebih gampang diterima secara emosional. Ketimbang harus ngakuin bahwa itu semua murni soal kondisi jalan yang emang berisiko tinggi. Nah, tapi gimana nih menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita mistis di situ, boleh tulis di kolom komentar deh. Nah, oke guys, jadi itu ya 3 lokasi yang diduga menjadi lokasi pesugihan yang ada di Indonesia. Kalau kalian ada cerita soal 3 lokasi itu, bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan apakah salah satunya dari daerah kalian juga? Jika ada salah kata, bahasa maupun penyebutan, gue di sini mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan nanti kalian bisa membenahi di kolom komentar. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.